لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Haitsu qala Allah 'azza wa jalla fi kitabihil hakim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kembali kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, luangan waktu dan keringanan langkah, sehingga telah dimudahkan kita di siang hari ini untuk dapat sama-sama hadir di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, di Masjid Al-Muhajirin yang kita cintai, dalam rangka memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengikuti rangkaian ibadah salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah salat Jumat kita kali ini menjadi salah satu ibadah terbaik yang akan memberikan manfaat kepada kita, berbagai macam kebaikan di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga atas seluruh keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan siapa saja yang mengikuti dan memegang teguh ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai yaumul qiyamah. Dan mudah-mudahan Allah memasukkan kita di dalamnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka tausiah khatib untuk sama-sama saling menguatkan dalam ketakwaan. Di kesempatan siang kali ini khatib menyampaikan, membawakan tema mengenal lebih dekat surat Al-Fatihah, surat yang paling akrab di dalam ibadah-ibadah kita. Sidang Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara tradisi orang Arab terhadap sesuatu yang begitu penting bagi kehidupan mereka, maka mereka memberikan nama yang banyak terhadap perkara itu. Maka begitulah Islam yang datang dengan bahasa Arab dan juga sangat kental dengan tradisi Arab. Maka sebagaimana dikatakan oleh Imam As-Suyuti rahimahullah, bahwa surat Al-Fatihah adalah surat yang paling banyak memiliki nama. Bahkan kata Imam As-Suyuti, tidak kurang surat Al-Fatihah memiliki dari 20 nama. Di antara nama-nama yang disematkan terhadap surat Al-Fatihah, ada nama-nama yang langsung disematkan oleh Allah di dalam ayat Al-Quran sendiri, oleh Rasulullah SAW di dalam sabda-sabdanya, maupun nama-nama yang merupakan hasil tadabbur para ulama terhadap surat Al-Fatihah. Kemudian ulama itu memberikan sebuah nama terhadap atau beberapa nama terhadap surat Al-Fatihah. Di antara sekian banyak nama surat Al-Fatihah, hal ini oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan, difirmankan di dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-87, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat itu, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
wa laqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Dan sungguh kami telah menganugerahkan kepadamu, telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad, sab'an minal masani, 7 ayat yang berulang-ulang. Maka yang dimaksud dari kata sab'an minal masani di sini adalah surat Al-Fatihah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menamai surat Al-Fatihah dengan nama As-Sab'ul Masani wal Qur'anal Azim, dan juga Al-Qur'anul Azim. Sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, As-Sab'ul Masani maknanya adalah surat yang jumlahnya 7 ayat yang dibaca secara berulang-ulang. Maka di dalam sehari saja, kalau kita sholat wajib sebanyak 17 rakaat, kemudian kita tambah dengan sholat sunnah rawatib 12 rakaat, kemudian kita tambah dengan sholat tahajudnya 11 rakaat, maka dalam sehari itu kita melaksanakan sholat sebanyak 40 rakaat. Maka berarti kita membaca Al-Fatihah di hari itu sebanyak 40 kali di dalam sehari. Maka begitu sering surat Al-Fatihah dibaca dan begitu akrab di dalam ibadah-ibadah kita, karena memang sebegitu penting pelajaran, iktibar dan pesan yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sabdanya memberikan sebuah nama terhadap surat Al-Fatihah. Di dalam hadis yang sangat masyhur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah, tidak terhitung sebagai satu rakaat salatnya seseorang lam yaqra, yang dia tidak membaca fiha dalam rakaat itu bi Fatihatil Kitabi, surat Al-Fatihah. Maka di sini Rasulullah SAW menamai surat Al-Fatihah dengan Fatihatul Kitab. Fatihatul Kitab. Kemudian kita kenal dengan nama Al-Fatihah, dibuang kata Alkitabnya, kemudian digantikan dengan alif lam. Itulah sebagaimana dijelaskan di dalam ilmu nahwu. Kata Alkitabnya dibuang, kemudian diganti dengan alif lam, yaitu Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah dinamai sebagai Fatihatul Kitab, sebagai pembuka Al-Quran, sebagai pembuka Alkitab, karena memang sesungguhnya surat Al-Fatihah itu menjadi pembuka dan penutup tema-tema dari Al-Quran. Ketika surat Al-Fatihah di bagian akhirnya, di ayat terakhirnya, Allah Subhanahu wa taala membahas tentang pengelompokan manusia, di mana ayat yang ke-7 dari surat Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, manusia itu adalah manusia yang ada dalam kelompok orang-orang mendapatkan anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah al-maghdubi 'alaihim, adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah ad-dhalin, adalah orang-orang yang tersesat. Kelompok alladzina an'amta 'alaihim itu dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam ayat yang lain. Kata al-maghdubi 'alaihim adalah kelompok orang-orang yang Allah anugerahi ilmu, tetapi mereka tidak beramal dengan ilmunya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala sedang menyindir orang-orang Yahudi, di mana Allah telah menganugerahkan kitab kepada mereka, di mana Allah telah menurunkan dan mengutus para rasul di tengah-tengah mereka, tetapi mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada kenabian Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Kemudian ad-dhalin adalah orang-orang yang tersesat, orang yang rajin dan mau beribadah, tetapi tidak mau mencari ilmu, sehingga ibadahnya tidak berlandaskan kepada ilmu. Maka ketika dia beribadah banyak terjebak ke dalam bid'ah di dalam beragama, kesesatan di dalam beragama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir Al-Fatihah
Allah Subhanahu wa taala membagi manusia ke dalam 3 kelompok. Alladzina an'amta 'alaihim, al-maghdubi 'alaihim, dan kelompok ad-dhalin. Orang-orang yang Allah anugerahi nikmat, orang-orang yang Allah murkai, dan orang-orang yang tersesat. Maka begitu masuk ke Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala juga mengawali Al-Baqarah itu dengan pembahasan pengelompokan manusia. Allah Subhanahu wa taala membuka Al-Baqarah dengan menjelaskan tentang kelompok manusia yang pertama, yaitu adalah al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah jelaskan di dalam 5 ayat. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengkalamkan adanya kelompok yang kedua, yaitu innalladzina kafaru, yaitu kelompok orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan di dalam 2 ayat. Dan kemudian kelompok yang ketiga, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir, yaitu kelompok orang-orang yang munafik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyembunyikan kekafiran di dalam jiwanya dan menunjukkan keislaman, padahal hanya sekedar pura-pura saja. Kemudian ketika Al-Quran terus berlanjut sampai pada surat An-Nas, maka surat An-Nas di situ Allah membahas tentang pembagian tauhid. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dan seterusnya. Bahwa tauhid itu Allah Subhanahu wa taala dibagi menjadi beberapa bagian di dalam surat An-Nas. Maka ketika Al-Quran itu selesai dan berujung di surat An-Nas, kembali masuk ke Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah juga dibuka dengan pembahasan tentang pembagian tauhid. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di mana Allah Subhanahu wa taala membagi tauhid di dalam surat Al-Fatihah menjadi 3 bagian. Yang pertama tauhid rububiyah dengan ayat alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tauhid asma was sifat dengan firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian dengan tauhid ubudiyah atau tauhid uluhiyah yang Allah jelaskan dalam ayat yang kelima, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sidang Jum'ah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an itu dimulai dengan Al-Fatihah dan berakhir di Al-Fatihah. Al-Quran dimulai dengan tauhid dan berakhir pada tauhid. Maka sesungguhnya harusnya seperti itulah kehidupan kita sebagai seorang muslim. Seorang muslim itu adalah seseorang yang hidupnya dimulai dengan tauhid, dan dia harus memastikan di akhir hidupnya masih berada di atas tauhid. Kata Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalimatnya adalah ucapan la ilaha illallah, maka dia dipastikan masuk surga. Maka dia dinyatakan sebagai seorang mukmin yang mati dalam keadaan husnul khatimah, di mana dia wafat membawa kalimat tauhidnya. Itulah kehidupan seorang muslim. Itulah Al-Quran yang menjadi pedoman hidup bagi setiap muslim. Jadi disinilah ma'asyiral muslimin, sidang Jummah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang surat Al-Fatihah. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyebut surat Al-Fatihah dengan Ummul Kitab, setelah juga menyebut sebagai Ummul Quran, induknya Al-Quran. Surat Al-Fatihah disebut sebagai Ummul Kitab karena keseluruhan Al-Quran itu teringkas dalam surat Al-Fatihah. Bahkan kata Imam At-Tabari rahimahullah, surat Al-Fatihah juga kemudian teringkas pada ayat yang kelima, yaitu ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sebagai ayat yang menegaskan tentang tauhid ubudiyah, tauhid uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian disebut juga sebagai Ummul Kitab, sebagai induknya Alkitab. Bahkan di sini dijelaskan oleh para ulama bahwa sesungguhnya seluruh kitab samawi yang pernah Allah Subhanahu wa taala turunkan sesungguhnya harus memiliki korelasi, harusnya tidak bertentangan dan bahkan senapas dengan surat Al-Fatihah. Maka tadi dikatakan kalau ringkasan Al-Fatihah itu ada pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka sesungguhnya kalau kita mau memastikan
keaslian dan kemurnian kitab yang diklaim sebagai kitab samawi, Injilkah, Tauratkah, atau apalah namanya. Yang penting itu adalah kitab yang diklaim sebagai kitab samawi. Kalau isinya sejalan dan senapas dengan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dengan tauhid, dengan ayat yang menegaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, maka kitab itu adalah kitab asli yang murni dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita dapati kitab yang diklaim sebagai kitab samawi itu ternyata isinya mengajarkan kesyirikan, adanya Tuhan yang tiga, adanya berbagai macam keyakinan yang menunjukkan bahwa tidak lagi tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dipastikan bahwa kitab-kitab itu adalah merupakan kitab-kitab yang sudah dicampuri oleh tangan-tangan hianat manusia. Itulah sidang Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa nama dari surat Al-Fatihah. Kemudian sidang Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Fatihah di dalam urutan nuzulnya, di dalam urutan turunnya, sebagaimana dijelaskan di dalam riwayat turunnya surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah surat yang turun pada urutan kelima daripada surat-surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Di dalam mushaf nomor 1, kemudian Al-Baqarah. Tetapi secara urutan nuzulnya, urutan turunnya itu kelima. Yang pertama Al-Alaq, kemudian yang kedua Al-Qalaq, yang ketiga Al-Muzammil, yang keempat Al-Mudassir, dan yang kelima adalah surat Al-Fatihah. Berarti surat Al-Fatihah adalah surat yang turun di masa-masa awal kenabian Nabi Muhammad SAW, di masa awal-awal dakwah Nabi SAW. Artinya kondisi dakwah masih sangat berat. Jumlah nabi dan para sahabat masih begitu sedikit kalau dibandingkan dengan populasi masyarakat Arab pada waktu itu. Jumlahnya hanya beberapa puluh saja. Bisa kita bayangkan, karena begini ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Alaq itu sebagai surat yang mengukuhkan dan menetapkan status kenabian Muhammad bin Abdullah menjadi seorang nabi. Dan surat yang keempat, surat Al-Mudassir, itu surat yang menetapkan tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW yang sekaligus merubah siasah dakwah, yang merubah sistem dakwah Nabi SAW, cara dakwah Nabi SAW, yang tadinya dakwah sirriyah, dakwah individu, dakwah secara rahasia, man to man, dari pintu ke pintu. Dengan surat Al-Mudassir itu berubah menjadi dakwah jahriyah, menjadi dakwah yang terbuka di tengah-tengah masyarakat, terbuka di hadapan publik. Maka tentu ketika diukur jumlah nabi dan para sahabat yang masih begitu sedikit dan masyarakat Arab yang begitu banyak dengan penentangan yang begitu besar, maka tugas dakwah jahriyah ini merupakan tugas yang begitu besar bagi nabi dan para sahabat. Maka di saat seperti itulah Allah menurunkan surat Al-Fatihah sebagai bentuk penguatan Allah bagi nabi dan para sahabatnya. Maka sesungguhnya surat Al-Fatihah, kalau kita renungi dari pendekatan sejarah turunnya, sesungguhnya Allah turunkan surat Al-Fatihah itu dalam rangka menguatkan hamba-hambanya dalam menghadapi berbagai macam tantangan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus di dalam hal ini adalah tentang kewajiban dakwah bagi nabi dan para sahabat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sidang Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi disebutkan bahwa surat Al-Fatihah itu Allah turunkan dalam rangka Allah Subhanahu wa taala ingin menguatkan kedudukan para nabi dan para sahabat dalam menghadapi tugas dakwah yang begitu berat di Makkah pada waktu itu. Maka penguatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari surat Al-Fatihah
Sebagaimana tadi di awal dijelaskan bahwa surat Al-Fatihah itu dibuka dengan pembahasan tentang tauhid. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan penguatan kepada Nabi dan para sahabat adalah dengan kembali mengukuhkan dan menguatkan nilai-nilai tauhid. Allah membuka Al-Fatihah dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabbul Alamin, zat yang menjadi pencipta, penguasa dan pengurus alam semesta ini. Maka dengan ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin saja, ketika difahami oleh Nabi dan para sahabat, menjadi sesuatu kalimat yang begitu luar biasa. Karena kalian jangan terlalu takut dengan kekuatan manusia. Kalian jangan terlalu takut dengan Abu Jahal, Abu Sufyan yang memiliki kekuatan yang dipandangan kalian begitu besar. Kalian itu memiliki Allah, zat yang maha kuasa, zat yang maha kuat, zat yang maha hebat, zat yang menguasai alam semesta ini. Maka berjalanlah kalian di atas jalan yang lurus dalam berdakwah menawarkan nilai tauhid dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya backing kalian itu adalah Allah, pembela kalian itu adalah Allah. Jangan takut manusia. Wa khafuni wa la takhshawun nasa. Takutlah kepadaku dan janganlah takut kepada manusia. Kiranya inilah barangkali satu nilai yang mempengaruhi jiwa-jiwa saudara kita di Palestina hari ini. Begitu besar kekuatan yang mereka hadapi. Kekuatan militer yang begitu luar biasa. Tetapi mereka dengan teguhnya, dengan kesabarannya, padahal keadaan mereka sudah sangat mengkhawatirkan. Barangkali inilah kebenaran sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketauhidan dan keimanan penghuni atau penduduk negeri Sam adalah menjadi pusaran kebaikan seluruh kaum muslimin bahkan manusia. Mereka adalah pemilik iman-iman terbaik sehingga mereka begitu tangguh, begitu kuat menghadapi ujian yang begitu besar di hadapan dan di kehidupan mereka. Barangkali inilah sidang Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau khatib terangkan semuanya tidak akan cukup waktunya. Satu nilai dari surat Al-Fatihah, kuatkan ketauhidan kita, kuatkan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan persoalan kecil, jangankan persoalan dapur, jangankan persoalan keluarga, bahkan persoalan-persoalan yang lebih besar, Allah Subhanahu wa taala maha mudah untuk memberikan solusinya. Tentu sangat bergantung bagaimana cara kita mendekati Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah kita. Maka kalimat yang paling kuat yang terdapat dalam surat Al-Fatihah adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagaimana kita bisa membuktikan kesungguhan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau keyakinan kita baik, ibadah kita baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu mengambil pelajaran dari orang-orang terdahulu, maka insya Allah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, masyarakat yang tangguh, bangsa yang tangguh, yang akan mampu menghadapi berbagai macam ujian-ujian di kehidupan. Demikian yang bisa khatib sampaikan di kesempatan Jumat kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, bil khusus bagi diri khatib sendiri dan juga bagi ma'asyiral muslimin semuanya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqul hajat. Allahumma ansur man nasara din wa khudhul man khadhala muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Palestina wa fi kulli makan. Allahumma ansurhum ala aduwika wa aduwihim ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi Palestina wa fi kulli makan. Allahumma ansurhum ala aduwika wa aduwihim ya rabbal alamin. Allahumma fukka asral muslimin min aydhi dhalimin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa ladzikrullahi akbar. Aqimus shalah tadilu sawwu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf inda ma'us-shalah. Mari dilurus rapat dan rapih barisannya untuk kesempurnaan ibadah salat berjamaah. Dilurus rapat, saf yang terdepan dipenuhi terlebih dahulu. Saf yang di luar masjid diharap menyesuaikan dengan saf yang di dalam, dan ada mohon tertib di belakang. Terima kasih. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بصير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله شيئا الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات. السلام عليكم وبركاته. صالح. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.